Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita masih membahas lanjutan materi arus listrik. Langsung saja, arus listrik terbagi menjadi dua, ada arus DC dan arus AC. Nah, kita akan membandingkannya satu persatu. Untuk arus DC, nilai atau besar arusnya itu tetap dan arah arusnya searah. Nah, kalau kita berbicara aliran elektron, maka aliran elektronnya itu searah, yakni dari kutub negatif ke kutub positif. Sedangkan arus AC, besar atau nilainya itu berubah-ubah terhadap waktu ya tentu saja, dan arah arusnya itu bolak-balik. Kalau kita berbicara aliran elektronnya itu bolak-balik ya, dari kutub negatif ke kutub positif, kemudian balik dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, kenapa bisa berubah seperti itu? Nah, ini kaitannya dengan hukum Faraday ya, bahwa perubahan medan magnet akan membangkitkan arus listrik ya. Nah, mungkin teman-teman pernah praktikum tentang transformator atau kumparan ya. Kalau kita masukkan magnet batang ke dalam kumparan ya, maka arus itu tidak akan bangkit. Tetapi kalau kita keluarkan secara terus-menerus, maka arus listrik itu akan bangkit. Kalau kita deteksi dengan alat pengukur atau pendeteksi arus ya. Arus listrik akan bangkit yang disebut dengan arus induksi ya, atau gegel induksi. Nah, kalau kita lihat di jarum katakanlah galvanometer sebagai pendeteksi arus, maka jarumnya itu akan bolak-balik ya. Nah, itu diakibatkan arah elektronnya itu bolak-balik ya. Kenapa arah elektronnya bolak-balik? Karena diakibatkan oleh perubahan medan magnet yang diakibatkan oleh masuk keluarnya magnet batang tadi ya. Ketika kita masuk keluarkan magnet batang, maka di situ ada perubahan medan magnet. Perubahan medan magnet inilah yang menyebabkan arah aliran elektron itu ada dan bolak-balik ya. Itulah arus bolak-balik. Sehingga secara sederhananya kebiasaan orang mengatakan bahwa arus DC itu arus searah, sedangkan arus AC itu arus bolak-balik. Nah, kalau kita plotkan dalam bentuk grafik, untuk arus DC dia lurus seperti ini ya, karena nilainya konstan atau stabil atau tetap terhadap waktu. Sedangkan untuk arus AC kalau kita plot ke dalam grafik, maka akan berbentuk sinusoidal atau gelombang seperti ini ya. Nah, di sini ada I0 arus puncak ya. Nah, seperti ini. Maka untuk persamaannya I sama dengan I0 sin omega T kan, kalau seperti ini. Nah, atau I0 sin nilai omega adalah 2πf omega kan, 2πf kali T. Nah, inilah untuk arus AC. Nah, kemudian untuk arus DC dia ditransmisikan dalam jarak dekat saja ya. Karena semakin lama semakin jauh, maka otomatis akan semakin banyak hambatannya ya. Salah satu penyebabnya semakin banyak hambatannya, atau meskipun kita berbicara konduktor dia juga punya hambatan dalam, maka semakin jauh jaraknya maka semakin besar hambatannya, maka arusnya akan semakin melemah ya. Sedangkan pada arus AC itu ditransmisikan dalam jarak yang jauh dan dengan jumlah energi listrik yang banyak. Misalnya kita melihat pada PLN. Nah, tegangan PLN itu merupakan tegangan AC, yakni 220 volt kan. Itu tegangan yang sangat besar ya. Itu adalah tegangan AC yang masuk ke rumah-rumah ya. Ditransmisikan dalam jarak yang sangat jauh ya. Nah, kemudian ternyata arus listrik AC dan DC itu bisa diubah, dalam artian arus DC itu bisa kita ubah menjadi arus AC atau tegangan AC ya. Nah, di situ menggunakan rangkaian khusus ya. Untuk DC diubah menjadi AC, maka kita butuhkan namanya rangkaian inverter ya. Nah, senior saya pernah membuat rangkaian inverter, dia menggunakan satu baterai ya, kemudian baterai itu dia diubah, output tegangannya itu adalah AC 220 volt. Luar biasa bukan? Nah, kemudian begitupun AC juga bisa diubah menjadi DC ya, atau menggunakan yang namanya rangkaian adaptor ya. Nah, contoh sederhananya teman-teman bisa lihat di cas HP ya. Nah, di cas HP itu di dalamnya ada rangkaian adaptor ya. Nah, karena ketika kita colok di katakan sumber listrik yang dari PLN ya, itu kan 220 volt. Nah, kemudian di adaptor itu diturunkan kemudian disearahkan ya menjadi DC, diturunkan menjadi kurang lebih 5 volt sehingga bisa masuk ke HP ya.
atau contoh lain adalah cas laptop. Di situ juga tegangan diturunkan kemudian disearahkan. Nah, maka sedikit saran teman-teman, maka sebenarnya berbahaya kalau teman-teman itu menggunakan HP atau mengaktifkan HP atau memainkan HP sambil cas ya. Karena kalau saja rangkaian adaptornya pada cas itu rusak, maka tegangan yang mengalir itu maka arus yang mengalir itu langsung arus dari PLN yang 220 volt. Maka teman-teman itu akan kestrom dan bisa jadi akan meninggal. Ya, maka itu sangat berbahaya kalau rangkaian adaptornya itu bisa jadi salah satu komponennya rusak ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk sumber tegangan atau sumber arus DC ya, itu bisa kita jumpai pada baterai atau aki ya. Nah, kemudian untuk AC itu bisa kita jumpai pada generator atau miniatur kecilnya adalah dinamo. Tentu saja generator juga bisa diubah dari AC menjadi DC kan, seperti itu. Nah, maka kalau kita lihat tegangan DC juga itu nilainya tidak terlalu besar kan. Nah, sedangkan untuk tegangan AC itu nilainya besar. Nah, karena dia biasanya dibutuhkan untuk transmisi jarak jauh ya. Nah, seperti itu. Nah, tentu masing-masing ini akan digunakan sesuai kebutuhan ya. Nah, tetapi kalau kita melihat memang masing-masing ada bahayanya ya. Nah, kalau tegangan AC ya, nah kalau kita misalnya kestrom karena tegangan AC. Nah, kalau tegangannya tidak terlalu besar ya, tegangan AC kan dia akan menurun, dia setelah besar kemudian menurun mencapai titik nol kemudian besar lagi ya. Makanya orang yang kestrom pada tegangan AC yang tidak terlalu besar, maka dia bisa selamat karena ketika tegangannya turun menjadi nol maka dia bisa lepas. Nah, sedangkan untuk tegangan DC misalnya yang besar, maka itu akan sulit terlepas karena tegangannya itu stabil. Oke, sekian video kali ini dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar teman-teman selalu update dengan video-video terbaru pada channel ini.